Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sardos Lapito dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris atau disingkat LSKBIK. Dalam video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi melalui implementasi SOP yang konsisten. Yuk, kita mulai. Kita semua sepakat bahwa uji kompetensi bukan sekedar formalitas, bukan juga sekedar soal lulus atau tidak lulus, tetapi merupakan tolok ukur sejauh mana seseorang benar-benar menguasai kompetensinya. Nah, karena itu, proses uji kompetensi harus transparan, akuntabel, dan bisa dipercaya, baik oleh peserta, lembaga pelatihan, maupun masyarakat luas. Dan kuncinya ada pada satu hal yang sederhana tapi sangat penting, yaitu menjalankan SOP secara konsisten dan tidak berpihak. SOP atau Standar Operational Procedure di Lembaga Sertifikasi Kompetensi bukan sekedar tumpukan kertas. Ia adalah peta jalan yang memastikan proses uji kompetensi berjalan terstruktur, objektif, dan adil. Pada SOP uji kompetensi, dijelaskan bahwa proses meliputi pendaftaran, persiapan, pelaksanaan uji teori, dan praktik, rekapitulasi hasil, penetapan kelulusan, hingga penerbitan sertifikat. Nah, kalau semua tahapan ini dijalankan dengan konsisten, maka tidak ada peserta yang dirugikan. Semua penguji punya acuan yang sama, dan setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah pondasi utama transparansi dan akuntabilitas di lembaga sertifikasi kompetensi. Sekarang mari kita lihat bagaimana transparansi itu diterapkan dalam setiap uji kompetensi. Pertama, pada tahap pendaftaran, semua peserta wajib menyerahkan identitas resmi dan bukti pembayaran. Tempat uji kompetensi atau TUK melaporkan data peserta ke LSK dan juga ke Dinas Pendidikan setempat. Artinya, tidak ada peserta siluman dan data semuanya tercatat jelas. Kedua, pada tahap pelaksanaan. Soal ujian disegel dan baru dibuka di depan peserta, disaksikan pengawas. Langkah ini menjaga agar tidak ada kebocoran soal. Ketiga, pada tahap penilaian. Penguji tidak boleh membantu peserta mengerjakan soal, dan semua nilai dicatat di format baku penilaian LSK. Setelah selesai, hasil dituangkan dalam berita acara penilaian yang ditandatangani oleh penguji dan pengawas. Dengan langkah-langkah seperti ini, peserta bisa melihat bahwa proses uji kompetensi berjalan terbuka, jujur, dan profesional. Sekarang kita bicara tentang akuntabilitas. Transparansi itu terlihat, tapi akuntabilitas itu terasa. Dalam SOP uji kompetensi misalnya disebutkan bahwa Ketua Bidang Pengujian dan Sertifikasi bertanggung jawab atas keseluruhan proses uji kompetensi, mulai dari perangkat, penguji, sampai hasil akhir. Setiap penguji juga punya tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya sesuai kode etik, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan hasil ujian. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, kita bisa menelusuri setiap proses dengan mudah kalau terjadi kendala atau aduan di kemudian hari. Itulah bentuk nyata akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas tidak akan berjalan tanpa ketidakberpihakan. Dalam SOP ketidakberpihakan,
dijelaskan bahwa semua pihak dalam uji kompetensi harus bebas dari benturan kepentingan. Artinya, penguji harus netral, objektif, dan tidak bias. Misalnya, penguji tidak boleh menguji peserta yang dia ajar langsung, kecuali atas penetapan resmi dari LSK. Dan setiap potensi konflik kepentingan harus diidentifikasi sejak awal. Ketua Bidang Penjaminan Mutu harus memastikan semua prosedur ketidakberpihakan ini dijalankan. Hasilnya, uji kompetensi yang adil, profesional, dan terpercaya. Lalu bagaimana penerapannya di lapangan? Ada beberapa langkah sederhana tapi efektif. Pertama, briefing rutin sebelum ujian dimulai, supaya semua penguji dan panitia punya persepsi yang sama. Kedua, gunakan checklist SOP untuk memastikan setiap langkah sudah sesuai prosedur. Ketiga, lakukan evaluasi pasca ujian. Bicarakan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Kalau langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten, SOP tidak lagi sekedar dokumen formal, tetapi menjadi budaya kerja, menjadi DNA profesionalisme kita di lembaga sertifikasi kompetensi. Teman-teman, transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ini adalah nilai moral yang mencerminkan integritas kita sebagai penguji dan pengelola tempat uji kompetensi. Dengan menjalankan SOP secara konsisten dan menjaga ketidakberpihakan di setiap langkah, kita tidak hanya memastikan hasil uji yang valid dan terpercaya, tetapi juga menjaga marwah profesi kita sebagai penguji kompetensi bahasa Inggris. Mari kita jadikan SOP bukan beban, tetapi pedoman. Bukan sekedar kewajiban, tetapi kebiasaan baik yang menunjukkan integritas lembaga sertifikasi kompetensi di mata publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and share, serta subscribe channel resmi kami di YouTube LSKB. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.